Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Mahfud MD menyebut ada gerakan yang dilakukan sejumlah orang untuk membuat Sambo bebas atau mendapat hukuman ringan. Mahfud meminta jika ada yang menemukan gerakan ini agar dilaporkan kepadanya. Kalau boleh Bapak Presiden yang kami sangat hormati, tolonglah anak kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum putusan terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana dibacakan jaksa, Menko Polhukam Mahfud MD mendengar ada gerakan yang berupaya untuk membuat Sambo bebas atau mendapat tuntutan ringan dari jaksa. Mahfud menyebut jika benar gerakan-gerakan ini ada, maka harus dilaporkan. Namun Mahfud yakin jika Kejaksaan Agung independen dan tidak mendapat tekanan dalam memutuskan tuntutan para terdakwa. Ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kesana. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang brigjen mendekati si A si B. Saya bilang brigjennya siapa? Suruh sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Saya bilang. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Ada pledoi, kemudian ada putusan majelis gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah independen. Jaksa penuntut umum menuntut penjara seumur hidup untuk Verdi Sambo karena terbukti merancang pembunuhan hingga menembak Yosua. Sementara untuk Eliezer yang konsisten membongkar skenario Sambo, jaksa memberikan tuntutan 12 tahun penjara. Sedangkan istri Sambo, Putri Chandrawati yang dinilai tidak kooperatif mendapatkan tuntutan 8 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada gerakan yang dilakukan sejumlah orang untuk membuat Sambo bebas atau mendapat hukuman ringan. Untuk membahasnya sudah bergabung di Kompas Petang mantan Kepala BAIS, Badan Intelijen Strategis, Bapak Soleman Ponto, dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, serta anggota Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat petang Bapak-Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, selamat sore. Ya, saya akan ke Pak Soleman terlebih dahulu. Ini Pak Mahfud sepertinya sudah loud and clear menyatakannya. Siapa sih Pak sebenarnya? Pak Soleman? Pak Mahfud kan sudah bilang ada upaya untuk gerakan bawah tanah. Dan saya bisa melihat dari indikasi, ya betul itu ada. Kenapa kita atau saya terbiasa melihat sesuatu itu dari indikasi. Indikasi dari mana? Kita semua melihat bagaimana jaksa itu sejak awal itu betul-betul dengan kesungguhan semua ahli dimunculkan untuk mencari atau untuk membuktikan bahwa apa yang didalilkan untuk memenuhi pasal 340 itu terpenuhi. Dan dalam uraiannya terakhir, semua unsur yang ada di 340 menurut jaksa terpenuhi dan meyakinkan. Bahkan Sambo tidak ada satupun hal yang meringankan. Nah, berdasarkan uraian itu tentunya semua logika orang yang ada itu sudah pasti ujungnya tuntutan itu maksimal. Karena dalilnya atau karena fakta awalnya itu semua maksimal. Sehingga pasti ujungnya semua pikir ini maksimal, tapi ternyata kan tidak. Ini indikasi. Jadi ibaratnya kalau anak sekolah itu ada 10 pelajaran, selama ujian dia dapat 10, tapi akhirnya dibilang hanya kamu dapat 9 saja. Lah kok bisa 9 ada 10, ini gimana ini? Nah ini kan indikasi jaksa sebagai penuntut sudah pasti dia akan menuntut maksimal. Kalau fakta atau unsur-unsur yang akan dituntut itu 340 itu terpenuhi. Dan menurut jaksa sendiri itu terpenuhi kan? Ya kalau itu terpenuhi, mengapa ujungnya itu tidak maksimal?
Inilah yang dibilang indikasi. Oke, Pak Teguh, Pak Sugeng sudah, Pak Soleman sudah menyebutkan indikasinya sudah jelas. Unsur-unsurnya sudah terpenuhi, tapi nyatanya tuntutannya bisa dikatakan kurang maksimal gitu. Kalau menurut Anda seperti apa, Pak Teguh? Sebelum ke sana saya mau sampaikan ya, ketika Sambo sudah jadi tersangka, sebetulnya ada 3 hal yang dia sudah lakukan secara sistematis ya. Dia menyediakan advokat-advokat untuk membela 5 orang yang ditersangkakan, termasuk menyediakan advokat untuk Eliezer. Itu strateginya. Kedua, dia juga sudah tahu bahwa proses ini akan di persidangan, sehingga dia sudah mempersiapkan ya, kira-kira gampangnya memilih hakim ya. Nah, apakah berhasil atau tidak? Ya, itu satu hal yang harus dicari tahu. Yang ketiga, dia itu kan dari awal mau melakukan perlawanan balik ya. Bukan zamannya lagi ini mengancam dengan fisik kepada kejaksaan, kepada hakim, bukan zamannya lagi. Yang digunakan adalah bargaining terkait dengan sumber daya informasi yang dimiliki oleh Sambo untuk menekan pihak-pihak mungkin di internal, mengarahkan agar dirinya ditolong ya, ditolong dalam tanda intimidasi untuk ditolong. Dan ini sudah nyata ya. Jadi begini loh. Ketika Pak Mahfud menyatakan ada itu sudah basi menurut saya ya, sudah basi karena dari awal IPW sudah mengetahui ketika dia jadi tersangka sudah ada upaya-upaya. Artinya IPW melihatnya gelagat ini sebenarnya sudah dari awal dimulai sejak awalnya sidang. Iya, Anda tadi menyebut memilih hakim, maksudnya seperti apa itu, Pak Teguh? Loh, di dalam praktek peradilan ya, sebelum perkara masuk, itu banyak praktek-praktek melakukan pendekatan kepada hakim untuk dapat dipilih kepada tujuannya pimpinannya. Untuk kasus ini tujuan tertentunya ada menurut Anda? Loh, ya ada dong ya. Saya mendengar informasi itu, tetapi apakah hakimnya ini berhasil pengadilan Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa diintervensi, ya itu harus dicari tahu. Itu dulu ya. Kemudian begini, tadi Pak Soleman tuh indikasi itu benar ya. Perhatikan, kalau menurut saya yang saat ini meminta Sambo untuk tidak dihukum mati, ya ingat ya, tidak dihukum mati ya, itu justru adalah kelompok-kelompok yang menginginkan supaya Sambo tidak mengeras perlawanannya. Kalau Sambo dituntut mati, ya, Sambo akan mengeras perlawanannya. Indikasinya ada 2, ya. Ketika LHP Sambo tanggal 5 April 2022 dibuka, ya, terbuka, Sambo dan Hendra Kurniawan mengkonfirmasi itu benar. Tapi kemudian setelahnya dia menyatakan saya tidak berwenang lagi. Artinya ada deal yang tercapai di sana. Deal yang tercapai dalam sidang ini. Oke. Yang kedua, indikasi ketika Sambo menyatakan bahwa selama karirnya Hendra Kurniawan sebagai Paminal 126 OTT polisi, ya, ini tidak terbuka kepada publik. Kalau Sambo dihukum mati, bukan hanya 2 ini yang akan dia buka. Mengerasnya perlawanan Sambo, dia tidak rela dirinya dihukum mati. Oleh karena itu lobby yang dilakukan ini, ya, mungkin lobby bukan hanya sekedar Sambo, tapi kelompok lain yang tidak ingin gaduh. Baik, saya akan ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, tapi kan Pak Mahfud MD juga sempat menyebut bahwa menjamin independensi dari kejaksaan. Bagaimana Anda melihatnya? Baik, terima kasih Cynthia. Dalam hal ini Kompolnas tentu melihat tahapan pengadilan pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan 5 terdakwa ini tahapannya sudah luar biasa bagus, sudah sampai penuntutan, artinya ini bagian dari bagaimana menindaklanjuti hasil penyidikan. Nah, itu dulu yang pertama. Yang kedua tentu Kompolnas merupakan bagian dari sistem pengawasan lembaga penegak hukum yang fokusnya adalah kepolisian. Kami sendiri tentu dalam hal ini sejak kasus itu sudah P21, kami terus berkoordinasi dengan Komisi Kejaksaan, begitu juga dengan Komisi Yudisial. Maka dalam hal ini, dalam pantauan kami tentu kita harus menghormati tuntutan yang telah dibacakan oleh JPU. Nah, kami sendiri terus memantau apakah ini
ada kaitannya dengan pihak-pihak kepolisian dalam hal ini, tentu dalam sepanjang ini kami sendiri belum mendapatkan satu data bahwa itu seperti itu penuntutannya terkait dengan anggota kepolisian. Yang ketiga, dalam pantauan kami, sebenarnya dalam kasus ini Sambo sendiri, sebagaimana yang telah pernah kami sampaikan dalam proses sidang kode etik, saya sudah pernah menyampaikan ada strategi-strategi yang disiapkan oleh Verdi Sambo. Itu sudah terlihat dalam proses perjalanan hingga P21, hingga dilakukan sidang di Pengadilan Jakarta Selatan, itu terlihat itu. Maka dalam hal ini, apa yang akan diputuskan nanti oleh hakim tentu apakah skenario-skenario yang disusun Sambo itu berpihak kepada Sambo atau skenario itu berantakan diputuskan oleh hakim yang pada saat ini sudah dibacakan tuntutannya. Yang keempat, Mbak Cynthia, kami sendiri karena melihat ada strategi-strategi tentu telah pernah menyampaikan kepada Ketua Kompolnas bahwa Verdi Sambo satu sisi dia mengakui perbuatannya, tapi pada sisi lain dia berusaha untuk melakukan perlawanan. Perlawanan itu sudah terlihat beberapa waktu lalu sempat mengajukan gugatan tun atas pemberhentian tidak haknya. Terus ada kaitannya dengan beredarnya yang dikait-kaitkan video itu suara hakim atau apa, itu kan bagian dari hal-hal yang terus kami pantau. Namun dalam hal ini kami sendiri Kompolnas tentu menghormati independensi jaksa penuntut umum dan nanti independensi hakim di dalam memutus. Nah, kami terus memantau dan kami terus mengajak kepada publik bahwa kasus ini terus kita kawal, terus kita pantau. Yang terakhir, Mbak Cynthia, kami yakin bahwa Verdi Sambo apapun putusannya nanti, terbukti bersalah dan berapapun vonis yang diputuskan oleh hakim, kami yakin yang bersangkutan tetap membuat skenario perlawanan, apakah itu dalam... Jadi memastikan bahwa memang skenario itu memang ada, tapi bagaimana cara melawannya, bagaimana cara menyikapinya. Lalu bagaimana dengan gerakan bawah tanah yang memang disebut oleh Mahfud MD? Apakah gerakan bawah tanah ini betul-betul bisa mencederai arti keadilan di muka sidang? Kita akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Aku pilih Morinaga karena triple